menginjakkannya kepada Allah, Tuhan alam semesta. Sejujurnya saya sedang gemas ya dengan sebuah kelompok pemikiran yang standar kebenarannya seenak isi perutnya saja. Saat kajian Ustadz panutannya dibubarkan, ia katakan bahwa inilah tanda bahwa kelompok mereka adalah kelompok hak. Sebab dahulu Nabi SAW juga diusir dari Taif. Tapi saat dakwah mereka ramai, berbondong-bondong mereka klaim bahwa inilah tanda dakwah mereka itu benar. Dan kajian mereka diterima di tengah masyarakat. Saking kurang ajarnya mereka malah banding-bandingkan pula jumlah jamaah ustadznya tersebut dengan jumlah jamaah ustadz lain yang mereka anggap beda manhaj. Anda tak usah susah menerka sebab kita sama-sama tahu siapa yang sedang dibicarakan. Saya tak habis pikir standar kebenaran menurut mereka apa sih sebenarnya. Saat mereka ramai, mereka jumawa menyatakan bahwa dakwah mereka berkembang. Saat mereka sepi, mereka mendapuk diri menjadi ghuraba yang dipuji Nabi. Begini, kalaulah terusir menjadi standar kebenaran, tentu dalil ini juga bisa dijadikan pembenaran bagi simpatisan Irsyad Manji, aktivis LGBT yang 2012 lalu pernah ditolak di Indonesia. Kalaulah ramai dijadikan standar kebenaran, tentu konser salawat berikhtilat, bahkan panggung koplo lebih ramai. Maka saya tanya sekali lagi, apakah ini standar kebenaran? Standar kebenaran itu dalil, istidlal, argumen. Kebenaran diuji secara ilmiah dan pengujian paling praktis bisa dilakukan dengan dialog. Pertanyaan selanjutnya, ada tidak ustadz manhaj mereka yang siap dialog? Biar diuji apakah memang benar memahami sunnah atau tidak. Mengerti subut dan dilalah atau tidak. Tahu muqaranatul adillah atau tidak. Kalau tidak siap diuji, tidak mampu dialog, tidak berani munakasyah, kenapa mengaku-ngaku berada di manhaj yang benar? Anehnya saat panutannya hanya berani monolog, muncullah akun fake berkepala panas atau fans toksik minim ilmu. Tapi merasa paling paham sunnah. Yang begini firqah najiyah. Satu lagi, ini penting. Kalau mau pakai standar jumlah. Sesemanhaj boleh jadi merasa ghuraba karena minoritas. Tapi ingat, ghuraba itu adalah orang-orang yang mengasingkan diri dari mayoritas manusia. Karena memang banyak ahli hawa. Sedangkan mereka ini mengasingkan diri dari mayoritas ulama. Yang begini namanya bukan ghuraba, tapi khawarij. Tidak percaya? Coba baca kitab Syiar A'lam Nubala karya Imam Zahabi. Kemudian bandingkan ada berapa persen ulama yang ikut manhaj asing ini dan ada berapa persen ulama yang bermanhaj sunni dengan kurikulum akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Maka kita bisa katakan kepada mereka, khawarij ya khawarij saja, jangan ngaku ghuraba.